Hana, seorang remaja berusia 18 tahun, tinggal bersama orang tua dan adik perempuannya. Dia adalah seorang murid yang cerdas dan tengah mempersiapkan diri untuk masuk universitas dengan mengambil jurusan kedokteran. Pada 14 Maret 2003, dia bersama seorang teman mampir di The Hobbit and Sobar. Sekitar pukul 10.50 malam, temannya naik bis dan pulang, sementara Hana memutuskan untuk berjalan kaki sendirian sejauh 800 meter menuju rumah. Pada saat itu, seorang tukang antar sandwich bernama Singh sedang minum-minum di daerah itu. Saat dia mengemudi pulang menggunakan van milik perusahaan, dia melihat Hana berjalan sendirian di jalan gelap, dan saat Hana melewati kendaraannya yang telah dia parkir, dia menculik remaja itu. Orang tua Hana mulai curiga saat anaknya belum juga pulang semalaman dan saat mengecek sampai jam 5 pagi, belum ada tanda-tanda kemunculan Hana. Pada jam 10.30, mereka melaporkan anaknya belum pulang. Dalam penyelidikan awal, polisi dapat melacak keberadaan Hana karena ponselnya masih aktif. Dia tampak bergerak ke selatan sesuai laporan catatan menara sinyal. Para penyelidik juga melacak panggilan teleponnya. Ternyata, Hana sempat menelpon 999 saat dibawa menuju arah selatan sekitar pukul 11 malam. Hana berharap ada operator yang tahu kalau dia sedang dalam masalah. Hana menelpon tanpa sepengetahuan Singh. Akan tetapi, saat operator tidak mendengar dengan jelas suara penelpon, panggilan itu diteruskan ke Silent Solutions, pesan rekaman berdurasi 2 menit untuk memberitahu orang yang membutuhkan bantuan agar menghubungi 55. Karena suara Hana yang tidak jelas, operator mengira itu kesalahan panggilan. Ketika penyelidik mencoba menyempurnakan rekaman itu, barulah mereka tahu kalau penelpon adalah Hana yang saat itu berada di bagian belakang sebuah van yang dikemudikan seorang pria beraksen Asia Selatan. Setelah mengidentifikasi 7 van dalam rekaman CCTV yang cocok dengan rute van Hana, ternyata ada permintaan publik dari orang tua Hana melalui Crime Watch. Pada malam naas itu, Hana berjalan pulang padahal dalam jarak yang tidak jauh setelah bertemu temannya dan akhirnya dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya. Mayat Hana ditemukan 2 hari kemudian. Seorang supervisor perusahaan berasumsi bisa jadi tersangka yang dimaksud polisi adalah salah satu sopir perusahaannya. Diketahui, Singh membawa pulang van perusahaan malam itu karena dia tidak memiliki kendaraan sendiri, mengambil rute yang sama, ada luka baru di wajahnya, dan esok harinya tidak masuk kerja. Para penyelidik juga mengincar van yang sama dalam daftar pilihan mereka dan mereka segera menggeledahnya. Di dalam van, polisi menemukan darah dan air mani. Kemudian mereka menelusuri kembali rute perjalanan yang telah dilalui van itu. 4 hari setelah membuang mayat Hana di semak duri dekat Southampton pada Maret 2003, Singh meninggalkan keluarganya di Inggris dan melarikan diri ke India. Dengan mengemis uang dari sang ayah mertua yang alasannya untuk menjenguk ibunya yang sekarat, Singh terbang ke Delhi pada 18 Maret. Singh menghabiskan 10 hari di rumah ayahnya dengan keyakinan pasti tidak akan tertangkap. Tetapi saat ayah mertuanya menelpon dan mengatakan pembunuhan Hana masuk di berita BBC Crime Watch dan kini dia berstatus tersangka, maka dia segera keluar dari rumah ayahnya dan menghilang. Singh segera ditetapkan menjadi tersangka utama dan segera diketahui kalau pada 18 Maret dia melakukan perjalanan yang dibuatnya seolah-olah hendak mengunjungi ibunya yang koma di Delhi. Setelah dicek, ternyata rumahnya di sana kosong. Polisi menanyai istri Singh yang berkebangsaan Inggris dan mengambil sampel DNA dari salah satu anaknya. Istri dan saudara laki-laki Singh yang menjabat polisi di India membantah terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Tetapi sayang, kasus ini sempat terhenti selama 15 bulan karena polisi India tidak memprioritaskannya dan perhatian media juga kurang. Pada 10 Juli 2004, orang tua Hana terjun langsung ke India dan mengajukan permintaan kepada publik tentang keberadaan Singh. Selama kunjungan 10 hari mereka di sana, serangkaian konferensi pers digelar dan hotline telepon pun dibuka. Akhirnya, kunjungan mereka mendapat perhatian nasional yang tinggi oleh pers India.
Polisi Hampshire bekerja sama dengan The Sun mengumumkan hadiah sebesar 5 juta rupiah kepada siapapun yang memberi informasi seputar keberadaan Singh. Tidak sebatas sekali kunjungan saja, tetapi tercatat total 4 kali kunjungan orang tua Hana ke India demi mendorong pihak berwenang India supaya segera menangkap Singh dan menyerahkannya ke pengadilan. Pada 15 Juli, Singh ditangkap oleh seorang polisi yang sedang tidak bertugas atas sejumlah informasi yang masuk. Dia ditangkap saat hendak naik bis ke Nepal bersama istri barunya. Singh menghabiskan waktu 16 bulan dalam pelarian, tetapi dia masih saja bisa menikahi wanita baru sekalipun dalam posisi terjepit. Saat berada dalam tahanan polisi, dia mengatakan sudah lelah berlari. Pada 28 Juli, Singh mengakui telah memperkosa dan membunuh Hana saat dia diwawancara sebuah stasiun televisi swasta. Dia menambahkan bahwa dia terpaksa membunuhnya setelah memperkosanya karena Hana tidak mau merahasiakan perbuatan bejatnya itu. Tetapi hanya selang sebulan saja, Singh sudah mencabut pernyataannya itu dengan mengatakan kejadian itu bukan atas kehendaknya sendiri. Singh pun ditahan di tahanan yudisial New Delhi sembari menunggu ekstradisinya ke Inggris. Kasus pembunuhan Hana menjalani 100 proses pengadilan dan 35 banding. Setelah 3 tahun berselisih, pada akhirnya Singh pun diekstradisi ke Inggris dan keputusan ini resmi dikeluarkan pada 8 Juni 2007. Pada 28 Juli, Singh tiba di Inggris dan ditangkap serta mendapat dakwaan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Hana. Selain itu, dia juga didakwa atas penghilangan nyawa, pemenjaraan palsu, dan memutarbalikkan jalannya keadilan. Pada 10 Desember 2007, Singh mengajukan pembelaan tidak bersalah atas dakwaannya di pengadilan Winchester Crown. Detektif Alan mengatakan bahwa Singh melakukan segala cara semampu dia untuk menghindari keadilan dan hanya karena tekad dan kegigihan orang tua Hana berikut kesigapan polisi Hampshire dan rekan-rekan penolong di India yang akhirnya berhasil meringkus Singh. Singh berargumen bahwa awalnya dia mendapati seseorang membobol van-nya dan membuang mayat Hana ke dalamnya, karena itulah dia panik. Kalau benar Hana dimasukkan van dalam keadaan tewas, bagaimana bisa panggilan darurat 999 dari Hana masuk saat dia berada di van bagian belakang? Singh pun menambahkan, penjahat memaksa dia supaya memperkosa dan membunuh Hana. Inilah jawaban konyol Singh saat bukti DNA darinya disodorkan ke hadapannya. Semua jawaban yang keluar dari mulut Singh sama sekali tidak ada yang cocok dengan bukti-bukti yang ditemukan di TKP Hana. Pada 25 November 2008, Singh yang saat itu berusia 41 tahun dinyatakan bersalah atas semua dakwaan yang ditujukan kepadanya. Singh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimum yang direkomendasikan adalah 24 tahun atau 2 tahun lebih singkat terhitung dari waktu yang telah dijalani di Inggris dalam penahanan. Keluarga besar Hana Foster mengungkapkan kekecewaan besarnya atas putusan hukuman yang terlalu enteng bagi mereka. Padahal mereka berharap si pembunuh akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara. Di bawah rekomendasi sang hakim, Singh diperkirakan akan tetap mendekam dalam penjara setidaknya sampai 2030 pada saat usianya mencapai 63 tahun. Satu hal penting berkaitan dengan kasus ini adalah peran besar seorang sopir taksi yang sering disewa oleh Singh. Penangkapan Singh berhasil berkat informasi yang diberikan oleh sang sopir taksi yang bernama Jason Lepka. Singh sering memakai jasanya karena alasan Jason memahami bahasa Inggris dengan baik. Jason termasuk salah satu dari ke-12 orang yang berjasa dalam proses penangkapan Singh. Dia mendapat hadiah sebesar Rp367.000 yang kemudian dia gunakan untuk membeli tanah dan mendirikan sekolah bagi anak-anak kurang mampu. Dia memberi nama sekolahnya The Hana Memorial Academy demi mengenang mendiang Hana Foster.